Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Ocha Amelia, NIM 19033123, Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Kadri, MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Yang pertama itu sebab-sebab munculnya kepemimpinan. John Maxwell itu berpendapat bahwa pemimpin harus cukup dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya, itu agar dapat memahami kondisi mereka, tetapi harus cukup jauh juga agar dapat memotivasi mereka. Terdapat beberapa hal yang merupakan sebab munculnya kepemimpinan. Yang pertama itu teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, namun muncul dengan sendirinya. Artinya, pemimpin memang sudah memiliki bakat sejak lahir dan sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teori ini merupakan pandangan yang sudah ditentukan sejak dahulu. Yang kedua itu teori sosial. Dalam teori ini, pemimpin ada karena harus dipersiapkan. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Teori sosial terdapat anggapan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin jika mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan mempersiapkan pendidikan bagi seseorang, ia dibentuk untuk menjadi pemimpin yang hebat dan layak. Yang ketiga itu teori ekonomi atau sintesis. Pemikiran teori ini hampir sejalan dengan teori sosial. Teori ini memandang bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang sukses jika memiliki bakat memimpin yang kemudian dikembangkan melalui pendidikan. Dengan pendidikan ini, seseorang akan belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan akan berhasil jika dapat mengembangkan pengalamannya melalui pendidikan tersebut. Pribadi menjadi seorang pemimpin akan terbentuk karena dorongan dari pengalaman tersebut. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang pemimpin memengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas yang diinginkan. Kepemimpinan juga memiliki pandangan yang berbeda-beda oleh para ahli sehingga mereka pun memberikan definisi yang berbeda pula. Yang pertama, menurut Overton itu menjelaskan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan dengan dan melalui orang lain, yaitu dengan kepercayaan dan kerjasama. Selanjutnya yaitu menurut James M. Black, itu kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut George R. Terry, itu kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin. Kemudian menurut James Lipham, itu kepemimpinan adalah permulaan dari suatu struktur atau prosedur baru untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran organisasi atau untuk mengubah tujuan-tujuan dan sasaran organisasi. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang baik secara alamiah atau melalui suatu pendidikan atau melalui suatu pendidikan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi dalam situasi tertentu sehingga dengan sukarela anggota organisasi melakukan tujuan yang hendak dicapai. Dan kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang dalam mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan staf sekolah agar dapat bekerja sama secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 syarat penting dalam konsepsi kepemimpinan dan harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu ada kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Adapun penjelasannya yaitu
Yang pertama itu kekuasaan, yaitu otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua itu ada kewibawaan, itu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara yang dikutip oleh Lee James itu menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai dari persyaratan, yaitu antara lain kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai, kemudian ada prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemudian adanya tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Kemudian adanya partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul. Dan kemudian ada status, yaitu kedudukan sosial ekonomi itu cukup tinggi dan tenar. Selanjutnya, ciri-ciri dari kepemimpinan. Yang pertama itu jujur dan bisa dipercaya. Yaitu seorang pemimpin itu harus bersikap jujur dalam memimpin. Kejujuran akan membuat orang-orang yang akan dipimpin itu mempercayai dan itu akan sangat vital. Jika kita tidak mendapat kepercayaan dari orang yang kita pimpin, mungkin bagaimana mereka mau mengikuti arahan kita. Maka jangan pernah berbohong, jangan curang, dan jangan memanfaatkan status pemimpin demi keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu memberi teladan. Selain jujur, itu aspek terpenting lain dari menjadi pemimpin adalah menjadi teladan. Dan jika ingin menjadi anggota jika kita ingin menjadikan anggota kita rajin, itu sebagai pemimpin pun kita harus juga rajin. Kemudian itu mampu berkomunikasi efektif. Mampu berkomunikasi efektif bukan berarti itu harus menjadi orator yang ulung atau harus punya teknik tinggi dalam komunikasi. Berkomunikasi efektif itu mampu mengutarakan dengan sederhana dan jelas apa yang kamu inginkan. Tidak perlu pamer kecerdasan dengan bahasa yang rumit, karena itu justru bisa membuat anggota dari tim itu akan tidak paham. Dan cukup sampaikan apa yang kita inginkan dari orang-orang yang kita pimpin. Dan semakin sederhana dan jelas itu akan semakin bagus. Kemudian itu percaya pada orang lain. Sebagai pemimpin, yaitu kita harus memberi instruksi soal apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Setelah kita memberikan instruksi, percayakan sepenuhnya kepada anggota tim untuk menjalankan instruksi tersebut. Dan jangan berburuk sangka bahwa mereka pasti nggak mampu. Biarkan saja mereka mencoba, sehingga dengan demikian mereka jadi terlatih karena terbiasa. Kemudian mampu memberi dan meminta maaf. Itu kita semua tidak ada yang sempurna, jadi wajar kalau ada kalanya orang yang kita pimpin itu melakukan kesalahan. Dan sebagai pemimpin yang baik, kita perlu rela memaafkan. Dengan memberinya maaf, itu sebenarnya juga memberikan motivasi positif baginya untuk memperoleh lagi dengan lebih baik dan gak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, kita perlu memaafkan karena suatu saat pasti kita pun butuh untuk dimaafkan. Selanjutnya, penjelasan mengenai kepemimpinan formal dan pemimpin informal. Dalam masyarakat, kita mengenal jenis-jenis kepemimpinan itu antara lain pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain-lain. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang pertama yaitu pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri dari pemimpin formal ini yaitu yang pertama itu berstatus sebagai pemimpin.
formal yang ditunjuk oleh yang berwenang. Yang kedua itu memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga itu harus memenuhi persyaratan formal, mendapat kenaikan pangkat, mendapat dimutasikan. Kemudian memperoleh imbalan akan balas jasa material imaterial. Kemudian bila melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi atau hukuman, dan selama menjadi pemimpin itu berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu pemimpin informal. Pemimpin informal ialah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Adapun ciri-ciri dari pemimpin formal ini yaitu masyarakat atau kelompok itu mengakui dirinya sebagai pemimpin. Kemudian tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin. Kemudian tidak ada dimutasi, tidak punya atasan, dan jika melakukan kesalahan itu tidak dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya dan tidak mendapat balas jasa. Selanjutnya yaitu kepala dan pemimpin. Di tengah masyarakat terkadang sering terjadi bias pengertian antara kepala dan pemimpin. Pada dasarnya yaitu istilah kepala dan pemimpin itu tidaklah sama. Adapun pengertiannya dari satu persatu, yang pertama yaitu kepala. Kepala adalah seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan atau instansi yang berwenang untuk mengepalai suatu kantor, jawatan, dan bertanggung jawab tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Kepada bawahan itu memberikan perintah dan bertindak sebagai penguasa. Kemudian anak buahnya itu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Apabila seorang kepala ingin berhasil, harus kerja yang baik. Ia harus meyakinkan anak buahnya itu agar mampu menerima dan mengakuinya. Adapun pengertian dari pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Selanjutnya diberikan tugas untuk memimpin anak buahnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok. Untuk kelancaran tugas itu diberikan hak-hak istimewa dibandingkan dengan anggota kelompok lain. Pemimpin itu dapat diterima bawahan karena dipilih di antara mereka. Kepala dan pemimpin itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah kepala dan pemimpin yaitu membawahi anak buah. Kepala dan pemimpin diberi tugas pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya. Dan kepala dan pemimpin ini juga memiliki perbedaan, yaitu kepala itu diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu, sedangkan pemimpin itu dipilih oleh anak buahnya. Kepala itu kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasannya, sedangkan pemimpin itu kekuasaannya menurut peraturan dan berlandasan kepercayaan anak buah. Kemudian kepala bertanggung jawab kepada atasannya, sedangkan pemimpin itu bertanggung jawab terhadap atasan juga, bersedia bertanggung jawab kepada anak buahnya. Dan kepala itu bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin itu berperan sebagai pencetus ide, organisator, dan koordinator. Dan kepala tidak merupakan bagian dari anak buah, sedangkan pemimpin merupakan bagian dari anak buah. Selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada pendekatan sifat. Pendekatan kesifatan yaitu memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak pada seseorang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin itu banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu ada pendekatan kekuasaan, yaitu kualitas yang melekat dalam suatu interaksi antara dua atau lebih individu. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk
untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pendekatan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan atau power seperti manajer umumnya dapat menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Kemudian ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan dilakukan oleh pemimpin. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, membagi tugas, dan wewenangnya, cara komunikasi. Kemudian ada pendekatan situasi. Pendekatan situasi didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, karena pada dasarnya tiap organisasi atau lembaga itu memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Jadi pada pendekatan ini pola pikir seseorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan situasi atau lingkungan yang ada. Jadi itulah yang dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.